Pemirsa, baku tembak kembali terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Ilaga Puncak, Papua, menyebabkan satu tower bandara terbakar. Sementara di lokasi berbeda, satu warga sipil tewas ditembak KKB. Baku tembak antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di kawasan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, sore kemarin. Sejumlah fasilitas di bandara dirusak dan salah satu tower dibakar oleh KKB. Selain itu, KKB juga menembak warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Kampung Eronggoba, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak bernama Habel Helenti berusia 30 tahun. Menurut rekan korban, anggota KKB menggunakan satu pucuk senjata laras pendek dan satu pucuk senjata laras panjang. Sementara tim khusus Brimopolda Papua menemukan 2 dari 3 pucuk senjata api yang dirampas oleh KKB saat menyerang Pospol Oksamol 28 Mei lalu. 2 senjata laras panjang yang ditemukan jenis SS1 milik Pospol Oksamol, sedangkan 1 senjata api laras pendek jenis revolver belum ditemukan. Senjata api ditemukan di Kampung Bombing, wilayah berbatasan dengan Papua Nugini yang merupakan rumah singgah milik KKB. Kita kalau hari ini bisa terkoordinasi dengan baik, kita akan mengirim tambahan tim untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan kekerasan terhadap anggota kami sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Yang mudah-mudahan bisa kita lakukan penangkapan dan bisa kita menggali kenapa sampai mereka melakukan pembunuhan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Polsek sektor tersebut. Sebelumnya, pos polisi Oksamol diserang dan menewaskan Bribtu Stefanus Mario Sanoy yang sedang berjaga pada 28 Mei lalu. KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo, wilayah Pegunungan Bintang, diduga kuat berada di balik penyerangan pos polisi Oksamol tersebut. Dari Papua, Nathan Making dan Chandri Andrew, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Papua pasca baku tembak antara aparat keamanan dan KKB, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore. Baik, di Pak Jakarta, Kamal. selamat malam di Papua, Mbak Anissa, ya. Baik, selamat malam waktu Papua, Pak Kamal. Sejauh ini seperti apa kondisi di Bandara Ilaga, Pak? Yang kemarin sempat ada baku tembak dan satu tower sempat terbakar. Iya, perlu kami informasikan bahwa kemarin pasca terjadi pembunuhan terhadap warga masyarakat oleh kelompok kriminal bersenjata, terus kemudian dan pada saat upaya evakuasi rekan-rekan kami dari TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolres, juga terjadi kontak tembak di sekitar bandara. Kita dapat laporan semalam menjelang maghrib itu mereka melakukan beberapa fasilitas yang ada di bandara dan beberapa rumah yang ada di sana. Terus kemudian tadi pagi ketika rekan-rekan kami akan melakukan pengecekan, memantau bahwa untuk di sekitar bandara kita terjadi kontak tembak kembali tadi pagi sekitar 05.00 dan kemudian sempat berhenti sesaat dan kemudian terjadi kontak tembak sampai jam 10 pagi. Setelah dilakukan penyisiran sekitar pukul 12.30 tadi siang, didapatkan 2 jenazah di sekitar lokasi, terus kemudian dievakuasi oleh rekan-rekan kami ke rumah sakit dan 1 jenazah informasi dibawa oleh kelompok mereka, sehingga kita mendapatkan nama saja dari 3 korban yang meninggal dunia atau 3 dari yang ditemukan di sekitar TKP. Jadi malam ini rekan-rekan kami masih melakukan upaya-upaya untuk memberikan penguatan kepada warga masyarakat dengan kegiatan patroli, kemudian juga kita lakukan penjagaan di beberapa titik untuk membatasi pergerakan mereka, jangan sampai mereka di tengah kota ya. Baik, karena Pak Kamal, saat ini bagaimana aktivitas di bandara, Pak? Di aktivitas di bandara masih belum berjalan karena ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki dan nanti kita akan bicarakan dengan pihak bandara untuk langkah-langkah berikutnya. Baik, kalau untuk tadi Anda katakan sudah ada 3 jenazah akibat baku tembak yang tadi pagi ya Pak ya? Iya. Nah, dari mana saja Pak? Dari mana saja Pak?
Kita temukan dari kelompok gerombolan mereka, ya itu ada atas nama MM, kemudian atas nama LM, kemudian JW. Itu dari 3 itu 2 sempat dievakuasi di Puskesmas dan kemudian diminta kepada Kapolres saat itu untuk dimakamkan oleh warga masyarakat yang ada di sana. Karena akan dimakamkan sesuai dengan adat mereka. Baik Pak Kamal, berarti 3 korban adalah anggota KKB ya Pak ya? Kita patut juga mereka dalam gerombolan mereka itu. Baik, sejauh ini bagaimana dengan kondisi pekerja bangunan yang tewas ditembak KKB kemarin Pak? Apakah pelaku sudah ditemukan? Dari gerombolan mana dan pelakunya? Jadi perlu kami informasikan tadi pagi itu ada 2 titik yang tidak berjauhan ya terjadi kontak tembak. Yang satu lagi tidak jauh dari bandara. Memang mungkin mereka buat kelompok sendiri dalam arti kata buka tim untuk menyanggung atau melakukan penembakan lebih dahulu sehingga konsentrasi untuk bikin kabur dari rekan-rekan kami. Namun itu sempat termonitor oleh rekan-rekan kami yang sebelumnya masih ongkol dan monitor terhadap pergerakan mereka sehingga kontak tembak di 2 lokasi yang tidak jauh ini tidak bisa kita hindari. Terus kemudian kita dapat evakuasi yang 2 korban tadi dan kemudian dari masyarakat itu meminta kepada Kapolres dan lagi minta kepada Kapolres untuk dimakamkan untuk dirawat dengan adat istiadat mereka. Baik, terima kasih Pak Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Kita harapkan kondisi di sana segera kondusif. Terima kasih Pak. Pemirsa, puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia balap liar Jumat dini hari tadi. Dalam razia ini sejumlah pelaku yang panik melihat kedatangan polisi tabrakan saat berusaha kabur. Sejumlah pembalap liar ini nekat memutar balik saat melihat kedatangan petugas dari tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Akibat panik, beberapa di antaranya bahkan mengalami tabrakan beruntun. Meski berusaha kabur, sejumlah pelaku berhasil ditangkap. Sepanjang malam tadi, polisi merazia kawasan Jalan Andi Pangeran Petarani yang sering menjadi lokasi balap liar. Puluhan pembalap liar berhasil ditangkap beserta 12 kendaraan yang digunakan. Belasan kendaraan, kemudian belasan remaja yang diamankan, kemudian tersangka atau terduga yang melakukan balap liar serta barang bukti diserahkan ke pihak Lantas Polrestabes Makassar. Puluhan pembalap liar bersama barang bukti sepeda motor dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Polisi memberikan surat tilang dan menyita kendaraan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 22 anggotanya terpapar COVID-19, Polsek Cilongok Banyumas lockdown. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap di iNews Sore.